Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akhwat kita akan teruskan kajian buku kita, kajian fikih Kitab Bulughul Maram. Kita akan lanjutkan bab salat yang sudah kita bahas dua pertemuan yang lalu. Prakteknya sudah kita awali di pertemuan pertama, kemudian kedua sudah kita baca dasar-dasarnya. Sekarang kita akan melanjutkan membaca dasar atau hadis-hadis yang melandasi tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah sampai hadis yang ke 274 ya, atau 72. Iya, di sebagian hadis memang ada diulang-ulang tentang kaifiah tata cara sholat Rasulullah hampir sama. Tapi tidak apa-apa, justru dengan diulang-ulangnya itu tambah memperkuat pengetahuan kita. Diulang-ulang tata caranya, bedanya adalah dari perawinya. Misalnya ini riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah, kemudian riwayat lain dari Abu Hurairah, kemudian riwayat lain dari Umar bin Khattab yang hampir sama tentang kaifiah tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat. Karena Allah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Wakilnya kita lanjutkan hadis yang ke-272. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hawwa mankibaihi idza iftaraha salata. وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. Hadis ini membahas tentang beberapa rukuk, beberapa takbir dalam sholat. Yang pertama adalah takbir sambil mengangkat kedua tangan adalah dikerjakan saat iftitah. Yang kedua, takbir sambil mengangkat kedua tangan adalah ketika dia mau rukuk, dan ketika adalah takbir sambil mengangkat kedua tangan ketika dia bangkit dari rukuk. Yarfa yadayhi hadwa mankibaihi, kapan tidak tata sholat, ketika dia membuka sholat itu Allahu Akbar, yang pertama takbir ihram. Yang kedua, kabar rukuk ketika dia mau rukuk, takbir. Ini yang menjadi permasalahannya adalah yarfa yadayhi. Kapan Rasulullah mengangkat kedua tangan? Pertama ketika dia takbir ihram, kedua saat dia mau rukuk, dan yang ketiga adalah ketika dia mau ketika dia bangkit dari rukuk. Baik. Dan posisi tangan dalam ini dijelaskan secara jelas hadwa mankibaihi, senjata dengan pundak. Itu yang pertama. Kemudian juga diperjelas dari hadis Abu Humaid, yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihi mankibaihi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Kemudian summa yukabbir, lalu dia takbir. Di awal sudah kita jelaskan kapan takbir, apakah bareng, sebelum atau sesudah. Tiga-tiganya ada. Takbir dulu baru mulutnya bunyi Allahu Akbar, atau takbir dulu baru tangannya bergerak, atau serentak tangan bergerak sambil Allahu Akbar. Baik. Wahai Muslim, hadisnya diriwayatkan dari Muslim dari Malik, ditambahkan bahwa hatta yuhadhi bihima furu'a udunaihi. Jadi hadis yang baru kita baca dengan sebelumnya itu seakan-akan bertentangan, di mana di awal dijelaskan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan mengkibari pundak.
Tetapi sekarang dikatakan dari Muslim ini sejajar dengan daun telinga. Jadi seakan-akan berseberangan. Nah, kemudian para ulama alul hadis kemudian mengkompromikan dua hadis. Selama dua-duanya itu bisa dikompromikan, kecuali salah satunya itu dhaif ya. Kalau dua-duanya itu dhaif, maka bisa dikompromikan. Sekali-kali menggunakan sajadah dengan pundak, sekali-kali sajadah dengan telinga. Ada yang mengatakan tiga, bagaimana? Di antara keduanya. Di antara keduanya. Tetapi yang baik adalah jelas Rasul mengatakan mangkibaihi atau udunaihi. Yang tidak boleh adalah di atas telinga dan di bawah. Ya. Baik. Itu posisi ketika saat mengangkat kedua tangan. Kemudian dasarnya mana yang menganjurkan kita bagaimana menaruh posisi tangan saat sedekah. Dari Wa'il semoga Allah meridainya, qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat bersama Rasulullah. Wa ayadahu al-yumna ala yadi al-yusra. Beliau menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Ini dasarnya. Ala sadrihi. Jadi bukan sebaliknya kiri di atas yang kanan, bukan, tapi adalah yang kanan di atas tangan kiri. Kemudian posisinya boleh seperti ini, atau juga pergelangan tangannya numpuk seperti ini, atau pegang seperti ini. Dua-duanya ada riwayatnya. Fawadu ayatahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri dan kemudian bersedekah di atas dadanya. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Sekarang ketika masalah hukum membaca Al-Fatihah. Dari Abdullah bin Salman sumber meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Kira-kira la ini artinya tidak atau bagaimana? Karena dalam hadisnya dikatakan misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba apa? Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu. Lalu juga kata kita artikan apa di situ? Kalau nahi tidak ada ya, jelas nafi. Tetapi maknanya bagaimana? Harus baca. Bukan, tadi layu tadi loh. Layu min ahadukum. Ini kalau kita artikan la nafi hakiki tidak. Berarti kalau misalnya Pak Marwan itu tidak suka dengan Pak Iqbal misalnya, tidak beriman. Nah, maka ini artinya adalah layu adalah tidaklah sempurna. Layak, karena kenapa kita bisa mengatakan itu bukanlah hakiki tetapi semacam majaz, ya, artinya tidak sempurna. Kalau dalam riwayat lain, layak belum hakikatul iman, dalam bahasa seperti itu, si fulan itu tidak mencapai derajat hakikat iman ketika dia tidak mencintai saudaranya. Itu lafaznya berbeda, tapi maknanya sama. Kalau begitu bisa dikompromikan, berarti maknanya adalah tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baik, sekarang yang ini la sholat. Kita artikan lain bagaimana? La sholat liman lam yaqra bi ummil Qur'an. La yang kayak tadi apa yang hakiki? Kalau hakiki adalah tidak sah. Kalau yang lain tidak sempurna. Nah, kalau nggak sempurna itu sebetulnya dikatakan salah dia. Tapi dia tidak sempurna, tidak mendapatkan keutamaan, tidak sama derajat hakikat tadi itu. Kawan sekalian, di sini kalau kita artikan tidak sempurna, banyak nanti itu khilaf di antara para ulama. Nanti itu mihwarnya kembalinya adalah pendapat hukumnya makmum. Bagaimana dia apakah baca Al-Fatihah atau tidak? Panjang. Bahasanya banyak sekali.
khilaf yang jelas, khilaf di antara ulama. Namun jumhur mengatakan di sini adalah la hakiki, tidaklah sempurna, tidaklah sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Kita sama-sama sudah paham bahwasanya baca Al-Fatihah merupakan rukun, ya kan? Rukun sholat. Nah, rukun itu apabila kita tinggalkan maka tak salah sholat kita. Nah, hadis ini kemudian diperkuat ya riwayat dari Ibnu Hibban yang bawahnya ini la tujzi'u sholatun, tidak sah sholat seseorang di mana la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Ini diperkuat oleh yang lain. Tidak sah sholat di mana di dalamnya tidak dibacakan Al-Fatihah. Kemudian juga dipertegas dari riwayat lain Ahmad bahwa Rasul mengatakan begini, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian baca sesuatu ya, maksudnya adalah baca Al-Quran yang dibaca imam. Apa jawaban sahabat? Ya, saya baca sesuatu. Tapi kalau baca apa ini? Qulna na'am, ya, saya baca sesuatu. Kemudian la taf'alu. Kata Rasulullah, la taf'alu, jangan baca sesuatu. Ayat illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Anda membaca Al-Fatihah. Kenapa? Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha, karena salat seorang itu tidaklah sah tanpa dia baca Al-Fatihah. Terus juga tidak singgung dan memang khilaf itu luas sekali di antara para ulama. Yang mengambil pendapat ini, maka ketika dia sholat, dia dengan imam atau sendirian, sholat jahar, sholat sirri, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah. Dasarnya berusaha ini. Nah, nggak tahu orang-orang Indonesia gimana mengambil dasarnya dasar yang lain. Pak orang gimana kalau sholat membaca rakaat ketiga dan keempat? Ada jelas ya. Nah, kalau yang pertama dan kedua nggak ada nggak? Ya, bisa tidak baca. Ada orang yang tidak baca. Ya, memang ada sebagian orang dia tidak baca sama sekali. Dia rakaat pertama dan kedua. Yang ketiga dan keempat biasa baca. Permasalahannya di sini wajar ya. Juga ada dasar yang mengatakan bahwa innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi, bahwa dijadikannya imam itu liyu'tama bihi, untuk menyempurnakan bacaan makmum. Demikian pula dikatakan bahwasanya barang siapa yang memiliki imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah, siapa yang sholat bersama imam maka bacaannya itu tidak mewakili bacaan dia. Nah, ini kan sama dengan tadi saja, ada dua versi hadis yang seakan-akan yang pertama harus, yang kedua cukup. Sehingga Ibnu Taimiyah mengomentari masalah ini dalam hal baca Al-Fatihah ini, itu ada 3 kelompok. Satu kelompok mengatakan sama sekali tidak membaca. Nah, sudah cukup diwakili oleh imam. Pokoknya selama bersama imam, ini pembahasan kita dengan masalah imam ya. Selama punya imam sudah sama kan membaca. Kan sudah, siapa yang sholat di belakang imam, maka qira'atul imam lahu qira'ah. Begitu. Yang kedua, membaca. Meskipun imamnya itu membaca atau tidak, dia tetap membaca. Dasarnya apa? Nah itu saja. Dasarnya adalah ini. La sholata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab. Karena bagaimana yang ketiga? Dan ini adalah kompromi yang ketiga ini. Bagaimana yang sekalian? Kita wajib membaca Al-Fatihah. Kalau sholat sendirian, pertama,
Kedua, jikalau jadi imam. Ketiga, jadi makmum. Tetap wajib baca Al-Fatihah saat imam membaca. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Diwajibkan kita untuk mendengarkan apabila ada Al-Quran dibaca. Pas sholat kita, imam baca Al-Fatihah, masih kita diam. Nah, yang ketiga tadi itu jadi imam membaca, jadi makmum mendengarkan apabila imam membaca. Namun apabila imam selesai membaca, kan kadang-kadang imam itu diam sebentar ya, setelah berfoto begitu, maka saya bisa nunggu kita membaca Al-Fatihah. Tapi kita baru sampai tengah. Terus imam pada suatu lagi bagaimana? Itu selesai. Kenapa? Kena ayat tadi itu fastami'u, dengerin. Nah, ini adalah yang ketiga, kompromi yang paling bagus. Meskipun Syekh Fauzan Al-Fauzan tetap mengatakan wajib dibaca ya, nah ini. Tetapi saya cenderung mengambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kalau sendirian munfarid, la wajib baca Al-Fatihah. Jadi imam wajib, la. Jadi makmum ini permasalahannya di sini nih. Ya, terutama saat sholat jahar, maka kita mendengarkan jangan baca Al-Fatihah ketika imam jahar. Sampai selesai imam membaca Al-Fatihah, sebisa mungkin kita membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau imam sudah mulai baca surat, maka kita juga segera berhenti untuk apa? Untuk mendengarkan ayat yang dibaca tadi itu. Tapi ini paling bagus ya. Nah, jadi kata Rasulullah, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Nah, sudah selesai tentang hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Saya pikir sudah nyambung ya. Kemudian ini hadis berikutnya menjelaskan tentang basmalah. Dari Anas, semoga Allah ridainya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka memulai sholatnya dengan Alhamdulillah tanpa basmalah. Riwayat Muslim menambahi, la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'ah wala fi akhirih. Imam Muslim pun juga menambahi tidak pula di awal dan tidak pula di akhir. Itu hukum masalah basmalah tadi kan di awal kajian kita sudah bahas bahwa basmalah itu ada khilaf di antara para ulama, apakah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau ayat yang berdiri sendiri atau pembuka setiap surat. Nah, yang mengikuti pendapat bahwasanya itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah, maka dia membaca secara jelas Bismillahirrahmanirrahim kemudian Alhamdulillah. Tetapi yang berpendapat bahwasanya itu bukan Al-Fatihah, bukan dari Al-Fatihah, maka langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian riwayat Imam Ahmad sekalian, diriwayatkan bahwasanya la yujhiruna bismillahirrahmanirrahim, tidak dikeraskan. Dan ini ada kemungkinan kalau begitu berarti bukan tidak dikeraskan, berarti termasuk dari surat. Cuma tidak dikeraskan, itu ada yang mengatakan seperti itu. Karena kanu sirruna wa ala hada yahmil an-nahy fi riwayat Muslim khilafan lima a'laha. Yang jelas di awal sudah kita sepakati bahwa basmalah itu khilaf. Itulah yang menjadikan ada yang membaca bismillah secara jahar dan ada yang langsung baca alhamdulillah. Baik, kemudian juga hadis berikutnya dari Nu'aim al-Mujmari qala shallaitu wa Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Faqara, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi tidak kan? Di awal la yadkuruna bismillah. Sekarang di sini faqara bismillah. Jadi antum setelah kita baca hadis seperti ini, sudah ada kisah bahwasanya ulama ada pendapat apakah bismillah itu bagian daripada ayat Al-Fatihah atau bukan. Makanya para sahabat juga seperti ini.
Setelah Bismillahirrahmanirrahim, faqara Bismillahirrahmanirrahim, tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Dua kan? Setelah baca Bismillah kemudian membaca ummul Qur'an. Apa itu? Al-Fatihah. Yaitu alhamdulillahirabbil alamin hatta idza balagha waladhdallin, sampai selesai. Sampai ayat terakhir waladhdallin qala amin. Ini sedikit membahas masalah hukum basmalah dalam sholat. Setelah itu ya kalian, wa yaqulu kullama sajada, setiap Rasulullah sujud, wa idza qama min al-julus, bangkit dari duduk, Allahu Akbar. Jadi jelas ya, bangkit dari sujud, untuk duduk dia baca Allahu Akbar. Tsumma yaqulu idza sallama wallazi nafsi biyadi inni la usykur. Terjadilah khilaf di antara para sahabat. Karena tidak mungkin semua sahabat yang berada secara Allah itu setiap hari misil di dalam Rasulullah, kan tidak mungkin kan? Mereka ada yang sabar, ada yang petani, kan? Ada yang buruh dan seperti itu. Nah, tidak mungkin setiap hari itu bareng. Tapi biasanya yang mendekati kebenaran adalah Hurairah. Kenapa? Yang tidak dagang, tidak petani, juga dunianya ini digadang ke akhirat. Sampai dia kalau makan aja itu kalau nggak dikasih orang dia tak makan. Dia di mana tidurnya? Di emperan. Hah? Dia nunggu orang lempar kurma roti lah dia makan. Sumpah di emperan masjid. Nah, orang yang seperti itu jauhnya sama orang-orang mustasyrikin. Justru malah dituduh bahwa Abu Hurairah itu malas kajian. Hidupnya hanya menggantungkan pemberian orang. Itu dua dari orang-orang mustasyrik tadi. Padahal, Masya Allah ya, kalau seandainya hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah tidak kita akui, berapa ribu ilmu yang hilang. Karena beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sama pula dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika qara'tum al-Fatihah, faqra'u Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ihda ayatiha." Inilah yang menjadi dasar utama pendapat yang mengatakan bahwasanya Bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah. Apabila kalian idza qara'tum al-Fatihah, apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Dia adalah salah satu dari ayat tersebut. Baik. Berikutnya kalau kaitan cepat masalah orang yang tidak bisa atau tidak hafal Al-Fatihah, itu juga kita bahas juga. Ja'al dulu ila an-nabi, seseorang datang ke Nabi, faqala inni la astati an aqudan min al-Qur'an syai'an ya Rasulullah. Saya ini enggak bisa, enggak punya hafalan sedikit pun dari Al-Qur'an. Apa Al-Fatihah gitu ya? Saya enggak bisa ya Rasul, tidak punya. Fa'alimni ma yusdi'uni minhu, maka ajarilah aku sesuatu yang bisa aku kerjakan dan dengannya itu suratku bisa sah. Faqala qul subhanallah. Itu Rasulullah mengatakan ucapkanlah subhanallah. Kenapa enggak Rasulullah diajarkan ucapkanlah bismillah gitu ya? Ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa enggak itu? Kan orang ini tidak diajarin kan? Kalau kalian pertama boleh jadi orang ini minta diajari sudah mepet waktu sholat. Dan kalau sinafah Al-Fatihah butuh waktu. Namun kalau hanya membaca subhanallah itu sudah menjadi budaya orang Arab, tidak perlu dihafal. Jadi sudah di lisan, sudah merontok. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Sudah hafal. Tanpa belajar, dengar sudah dengan kata-kata setiap saat. Allahu Akbar sudah hafal. Jadi bagi orang tadi itu minta diajari, ya Rasulullah ajari aku sesuatu yang dengannya akan berguna untuk sholat, supaya sah. Rasul mengajari yang lain. Kalau begitu berarti
Mana ini? Makanya sekalian, kadang-kadang kita lihat asbab lurusnya. Sebab-sebabnya kenapa seperti itu. Nah, jadi, hadis ini menjelaskan bahwa orang bisa sholat dengan membaca selain Al-Fatihah, maka kita jelaskan adalah orang yang baru masuk Islam. Dia bisa membaca sebagai pengganti Al-Fatihah, bisa baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah dan seterusnya. Karena kalau kita paksakan orang misalnya baru masuk Islam, padahal 10 menit lagi sudah mau waktu sholat, misalnya sebelum maghrib, 10 menit sebelum bisa dia masuk Islam. Maka dia punya waktu berapa menit? 10 ya, maksudnya 10 menit dengan maghrib. Dia sudah waktu maghriban, tapi dia belum hafal Al-Fatihah, bagaimana ini? Nah, repot kalau misalnya dai itu nggak pakai, pasti dulu hafalan dulu. Ya, dia Al-Fatihah sampai hafal. Setelah hafal, waktu sudah habis. Berarti dia telah meninggalkan dong. Untuk itu ya sudahlah, bacalah setidaknya. Kemudian, setelah tadi itu berikutnya adalah bacaan saat ruku. Saat ruku. Biasanya kalau kita kan baca yang paling mudah, Subhanallah bil azim ya, Subhanallah bil azim yang paling mudah. Ternyata juga bisa ditambah dengan karena Rasulullah yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, ini Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini kan kurang araf ya. Tapi ini ada riwayat seperti itu, makanya muttafaq alaihi. Artinya bahwa kita bisa seperti itu, karena kita baca Subhanallah Rabbil Azim, plus kalau masih mau melama-lamakan diri di situ, kita apa dengan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nanti aja bawa kalau pertanyaan sudah cepat. Kemudian kita teruskan, ini juga doa-doa bagaimana yang dibaca seperti biasanya kita. Jadi Rasulullah ketika bangkit dari ruku, apa yang dibaca? Dia akan baca Sami Allahu liman hamdah, ini haknya bagi para imam orang munfarid. Kemudian membaca doanya adalah Rabbana wa lakal hamdu. Saya pada berikutnya dalam sekalian doa tambahan juga. Karena Rasulullah tidak rola menaruhku. Tadi kan baca Rabbana Sami Allahu liman hamdah, Rabbana wa lakal hamdu sudah selesai. Namun juga ditambahin. Ada yang lebih khusyuk, kepengen khusyuk lagi. Nah, kita kan minta selesai. Yang lainnya ditambah dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini kalimat yang mau. Tetapi kalau kita cukupkan dengan Sami Allahu liman hamdah, Rabbana wa lakal hamdu, sudah saya langsung rukuk, langsung sujud, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita masih mau berlama-lama, bernostalgia, berlama-lama komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya tambah bagus. Kemudian ini dasar yang mewajibkan kita ketika saat sujud. Sujud di atas 7 anggota. Mana dasarnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Atau riwayat lain ala jab'ah. Karena ini kan tulang ya. Ya semuanya itu tulang. Tapi ini pasnya namanya adalah jab'ah. Saya diperintahkan sujud di atas 47 anggota. Wa syara yadayhi ila anfi, kemudian Rasulullah mengisyaratkan atau menunjuk pertama kepada anfihi. Anfihi ini sebetulnya adalah tidak tersantum, tapi itu termasuk bagian daripada pikiran. Wal yadaini wa rukbataini wa trafil qadamaini. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yadaini 2 tangan, rukbata ini, lutut, atrafil qadamain, 2 jemari kaki. Itu berarti 6 ya. 6. Nah, ketika Rasul mengatakan a'dun atau jabah, itu Rasul sambil menunjukkan hidung. Jadi satu paket. Maka tidak boleh orang sujud kemudian terlalu sehingga hidungnya tidak nempel.
Padahal termasuk ini adalah sesuatu yang disyariatkan, tidak boleh kita main-main. Apalagi kadang sudah hidungnya tidak nempel di lantai, kaki yang dua belakang pun juga kadang-kadang gemelantungan. Nah, sebab juga pertanyaan adalah bagaimana posisi itu tidak hanya merapat gitu ya, nanti kan ingat-ingat dia, ya sama juga tidak boleh kita rapatkan, tapi juga merenggang normal. Sudah merenggang tidak melebihi normal kaki kita. Kalau jatah kakinya itu segini ya, seginilah renggangan kita. Tidak boleh kakinya segini, kemudian renggangnya begini. Kan lucu ya. Maka juga tidak boleh menempel kedua tumitnya, juga tidak boleh renggangnya normal. Ini adalah hadis yang mendasari tentang wajibnya kita sujud di atas 7 anggota badan kita. Kemudian tentang dasarnya memerintahkan bagaimana cara menaruh kedua telapak tangan kita. Demikian pula sikus kita di mana posisinya. Hadis dari Barra bin Azib tentang beritanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sajada, apabila kalian sujud, fadhah sampaikan, maka taruhlah kedua telapak tanganmu, taruhlah. Warfa birfaika, naruh kedua telapakmu, tetapi jangan engkau luruskan, melainkan angkatlah siku-siku ini. Jadi telapaknya ditaruh di lantai, kemudian sikunya diangkat. Kafaika, taruh kafaika telapak tanganmu, warfa, dan angkatlah kedua bilfah, yaitu siku-siku. Riwayat Muslim. Kemudian masalah tangan-tangan kita apakah harus terapat atau merenggang. Hadis Wa'il, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana rafa'a farraja baina asabi'ihi. Apabila Rasulullah ruku, maka dia menaruh tangannya di atas lutut dalam posisi merenggang sambil menggenggam, ya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Namun apabila dia sujud tidak merenggang, melainkan dhamma alias rapat. Seperti ini kan kita enak ketika kita sholat itu kita merasa ada dasarnya. Ketika pas ruku merenggang, pas sujud merapat. Berapa ini? 14 menit. Oh iya. Tempatnya di situ ya. Ini banyak sekali ya. Mudah-mudahan pembahasan hadis seperti ini kita ketemu lagi baru ke masalah tauhid, dan juga di sini ada bahas masalah kunut yang biasanya juga banyak pertanyaan karena banyak jelas-jelas. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, akan lebih runut, lebih sempurna. Insyaallah pembahasan malah hukum kunut dan bagaimana tata caranya dan bagaimana kalau kita kerjakan setiap saat bagaimana. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan pertama, makmum masbuk yang mendapat imam sedang rukuk masuk kalau kita gitu kan, dia kan belum baca Al-Fatihah. Pendapat yang mengatakan karena tidak semuanya ulama sepakat dia dapat ya. Mungkin di Indonesia mungkin caranya menggunakan seperti itu. Di Indonesia kalau orang tidak mendapati imam sudah mulai rukuk, biasanya akan mengulang lagi kan. Kalau di sini kan fatwanya mengatakan dapat. Iya, cuma seperti itu. Nah, dia mengatakan dapat. Kenapa? Dasarnya ada. Dia namanya bahwasanya ini nama juga imam mulia sama bihi. Mangkana lahul imam, fakirah boleh mengajar. Dasarnya itu. Jadi dia dikatakan dapat. Kenapa? Karena bacaannya imam adalah sebagai atau mewakili bacaan makmum. Tetapi kalau kita mengacu kepada pendapat yang lain bahwasanya membaca Al-Fatihah, dia tidak berlaku. Maka yang jumhur, yang rajih adalah dia tetap mendapatkan satu rokaat. Kalau imam membaca surat
makmum boleh enggak membaca Al-Fatihah? Nah, ini kan sudah kita urusan itu ya. Kalau kita baca Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u, dengarkan. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, dengarkan. Nah, kita nggak baca Al-Fatihah, ya sudah, tapi kena ayat yang lain ini ada ini ayat. Dengarkan, dan nanti imam baca ayat, apakah Al-Fatihah, maka silakan baca Al-Fatihah sebisanya. Untuk sujud tilawah di luar sholat, apakah yang mendengarkan juga harus ikut sujud? Tilawah. Kami yang mendengarkan ini, sampai sekarang ini saya tidak tahu yang saya tahu adalah tidak untuk yang baca. Tapi insya Allah juga akan berkaji lagi. Yang saya yakin ya, saya ragu saya tidak bisa memastikan. Yang saya yakin adalah cukup bagi yang membacanya. Ada pun yang benar. Bila mana imam sudah baca surat lain, kita baca Al-Fatihah belum selesai, apakah boleh kita selesaikan surat Al-Fatihah kita? Padahal ini sebetulnya pertanyaan dalam hampir sama kan? Kita akan kasih bahwasanya apabila Al-Quran dibaca, dengarkan. Nah ini imam sudah baca ayat kan? Ya sudah, berarti kita mendapatkan ayat hadis baca imam itu mewakili bacaan umum, maka tidak perlu kita baca Al-Fatihah. Ini kayaknya cuma enggak kurang satu tadi ya kan? Ternyata pertanyaan masih diulang-ulang gitu. kalau imam meneruskannya sampai selesai, bagaimana? Nah, ini kalau meneruskan sampai selesai, kalau mengambil pendapat yang lain, tidak apa-apa juga kan? Karena Pak Lalu tadi mengalami apa? Ya tapi kalau saya belum baca Al-Fatihah, sementara saya apa? Tidak bisa orang itu nggak baca Al-Fatihah. Makanya sama-sama ada tidak pendapat kan? 14 nggak baca sama sekali, 14 baca terus. Yang ketiga adalah dia mendengarkan apabila imam membaca dan membaca apabila imam di. Ini yang paling banyak. Untuk masbuk salat Jumat, apakah meneruskan sampai 1 rakaat atau nambahin bersalat dulu? Untuk masbuk salat Jumat sekalian, kalau dia seandainya mendapat 1 rakaat, dia sudah masuk dalam salat Jumat, maka tinggal menyempurnakan 1 lagi, tidak perlu sholat. Apakah imam mengucapkan amin setelah baca Al-Fatihah, dikeraskan atau pelan-pelan? Ya, dikeraskan. Bareng imam dan makmumnya bareng-bareng. Subhanallah, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Siapa yang pertama lafaz ini? Nabi atau sahabat? Baik kalian, ini pertanyaannya yang paling dahulu baca itu. Nah ini kan saya mengajarkan seperti itu. Tidak mungkin sahabat yang mengajari Rasulullah kan? Itu Rasulullah yang mengajari para sahabat seperti itu. Artinya bahwa suatu saat Rasul pernah seperti itu, suatu saat Rasul cuma astagfirullah subhanallah azim. Suatu saat diperpanjang. Nah, jika sahabat itu kadang melihat cuma foto, kadang Rasul melihat panjang. Karena misalnya doa, ada sholat, banyak kan? Macam-macam. Nah, kadang-kadang ulama itu mengambil sebagian. Tapi kalau kita mau gabungkan semuanya itu banyak sekali. Apabila khutbah sudah dimulai, sebaiknya langsung duduk mendengarkan atau sholat keluarga. Baik, ini juga sekali pertanyaan. Kita masuk masjid, khutbah sudah dimulai. Sebaiknya kita mendengarkan atau sholat. Ulama mengatakan bahwasanya kita sholat dahulu. Kenapa? Ayatnya jelas. Layak dilihat hukum hatta yang tak ini. Sementara kalau kita langsung duduk kita menghilangkan ini, tapi kalau kita sholat dulu, maka kesempatan mendengarkan khutbah masih ada. Jadi kita sholat, setelah sholat rakaat masih ada kesempatan mendengarkan khutbah. Tapi kalau kita langsung duduk, berarti kesempatan untuk rakaat tidak ada. Jadi sholat dulu. Jika kita jadi makmum masbuk, apakah kita cukup mendengarkan imam membaca surat atau kita membaca Fatihah? Sama aja, mau masuk tidak masuk. Kalau pasti mau baca ya kita dengerin. Tapi kalau pas mau baca, kita baca Al-Fatihah. Sama aja, mau masuk mau enggak sama aja. Bacaan waktu sujud, rukuk banyak yang dilengkapi dengan wabihamdi. Iya. Subhana rabbiyal. Pada juga tadi itu. Bagaimana hukum bacaan itu? Ya sunnah. Sudah.
Bolehkah ketika sujud menambahkan doa yang lain bahasa Arab atau selain bahasa Arab? Kemarin sudah kita jelaskan pertama bahwa dianjurkan saat kita sujud memperbanyak doa. Kedua adalah bolehkah kita menggunakan bahasa selain Arab? Boleh, kata sebenarnya boleh, tetapi saya sujud kan, tak sujud boleh. Meskipun sudah bahasa Arab, tapi segera belajar bahasa Arab. Boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, tetapi afdolnya kalau bahasa Arab. Meskipun yang mengatakan tidak boleh, yang lain tidak boleh harus bahasa Arab, tetapi belum mengatakan boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, tetapi hendaknya segera belajar doa-doa yang gampang Rabbana atina fid dunya seperti itu. Apakah boleh berjamaah kepada makmum yang masbuk? Ya, boleh. Jadi meskipun masbuk itu adalah awalnya sebagai makmum, terus kedua menjadi imam, itu diperbolehkan. Ya. Dasarnya memang sekalian, dasarnya adalah Mu'adz bin Jabal. Dia pernah sholat isya bersama Rasulullah, jadi makmum kan. Terus selesai dia pulang. Ternyata dia juga imam, artinya di kampung dia sebagai imam. Dia pulang ternyata zamannya belum sholat. Nah dia pun juga menjadi imam. Berarti dia berapa sholat 2 kali ibadah ya. Makmum di dalam tidak keluar dan menjadi imam di apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Pertanyaannya adalah dia sholat 2 kali dan dua-duanya sah. Yang kedua adalah sebagai sunnah. Jamaahnya dia punya sholat fardu dan ini niatnya adalah sholat sunnah. Maka meskipun beda niat diperbolehkan. Yang tadi adalah niatnya jadi makmum, kemudian berubah menjadi imam. Untuk istrinya juga apa? Untuk istrinya? Itu jadi imam itu. Maksudnya pulang ke rumah. Ya nggak apa-apa, mau istri mau nanya, nggak apa-apa itu umum kan. Alhamdulillah sekalian, kajian singkat kita seputar bab sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya sekecil apapun, dan kita berusaha bersama-sama untuk mengamalkannya sehingga kita kesini ini pulang membawa manfaat, ada perubahan dalam hidup kita sekecil apapun. Jangan sampai kita ke pengajian hanya tradisi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik. Lama-lama. Alhamdulillah telah hukum acara kita dan yang HP-nya belum diambil silakan tidak lupa. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lapor itu hasilnya cuma dikasih 50 katanya. Tahu yang 30 sisanya nggak tahu katanya.